Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih Allah berikan SK hidup, ya. SK hidup kita belum dicabut, masih berlaku, ya. Sehingga kita gunakan SK itu untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Sebab kalau kita sia-siakan, maka penyesalan akan muncul ketika SK itu dicabut. Oleh karena itu, alhamdulillah pada kali ini kita sudah sampai kepada pertemuan yang kelima tentang ekonomi Islam, ya. Yang mana kita membahas sebuah buku, ya. Dan pada pertemuan kelima ini saya ambil judul Ekonomi Syariah dan Keuangan Publik. Jamaah sekalian, ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh dosen saya di Islamabad, ya. Namanya Profesor Asad Zaman. Ya, ini aslinya berbahasa Inggris, ya. Kemudian oleh teman-teman dari UI, dari Universitas Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu saya dengan Ibu Lisa sebagai editornya, ya, berjudul Ekonomi Islam, Antitesis Ekonomi Kapitalis. Ini kita ambil pada sumbernya itu bab 5. Adapun pembahasan kita ada 4 secara garis besar. Yang pertama adalah tentang pendapatan negara, dibagi 2, ada pajak, ada zakat. Kemudian tanggung jawab dan pengeluaran, yang berikutnya keadilan, dan yang terakhir jaminan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita masuk pada yang pertama, pendapatan, ya. Tapi sebelumnya, apa itu keuangan publik, ya? Keuangan publik ini adalah keuangan suatu organisasi masyarakat yang besar. Katakanlah keuangan negara, ya, atau keuangan provinsi APBD misalnya. APBD Provinsi Jawa Barat misalnya. Atau lebih kecil lagi APBD Kota Bogor misalnya, ya. Itu disebut dengan keuangan publik. Nah, karena negara Islam ini muncul pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tujuan pembelanjaan publik yang sah menurut hukum Islam dan juga sebagai sarana yang sah untuk meningkatkan pendapatan telah menjadi pokok diskusi atau pembahasan di kalangan ulama muslim sejak awal, ya. Jadi karena yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah negara Islam, maka sejak di Madinah, sejak Rasul memimpin umat Islam di Madinah, itu sudah berkembang ilmu tentang keuangan publik, ya. Ilmu tentang bagaimana mengelola uang dan bagaimana membelanjakan uang dalam konteks negara Islam. Nah, jadi yang disebut dengan ekonomi Islam awalnya adalah itu, ya. Awalnya adalah bagaimana ekonomi suatu negara itu dilandaskan kepada Islam. Pembahasan ini menggambarkan secara jelas aktivitas yang dibolehkan secara hukum bagi negara muslim dan juga memberlakukan beberapa pembatasan pada sumber pendapatan dan penggunaan sumber daya keuangan. Jadi tidak semuanya boleh, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, karena bagaimana supaya terjamin kehalalan, ya, supaya terdapat keberkahan. Nah, inilah kemudian yang terpenting dari setiap konseptualisasi negara muslim modern.
Jadi kalau kita bicara hari ini bagaimana kita mengelola keuangan negara, maka kita harus mengacu kepada konsep agama. Meskipun negara kita bukan negara Islam, ya, negara Republik Indonesia, tapi supaya terdapat keberkahan, maka bagaimana kita mengelola keuangan negara hendaknya mengacu kepada landasan Islam. Yang pertama adalah pendapatan, ya. Ada 4 pendapatan negara yang tetap sangat relevan dari masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, ya. Artinya sampai sekarang pun ini tetap masih bisa dipraktekkan. Pertama adalah zakat dan usur. Ya, zakat kita sama-sama tahu, zakat itu dipungut dari harta kita. Ini bukan zakat itu ya, bukan zakat fitrah ya. Enggak ada. Oh, enggak ada. Sebentar. Udah. Baik. Jadi 4 pendapatan itu pertama adalah zakat dan usur. Nah, zakat itu bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu semua orang bayar. Zakat ini maksudnya adalah zakat harta. Berapa besarnya? 2,5% daripada harta kita. Bagaimana hukumnya? Wajib membayarnya. Sama dengan sholat ya. Di banyak tempat di 27 ayat itu disandingkan antara sholat dengan membayar zakat. Dan kedua-duanya merupakan rukun Islam yang sifatnya wajib. Ya. Jadi kalau orang sudah hartanya mencapai nisab, maka dia harus wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Dipaksa, kalau dalam negara Islam dipaksa. Kalau di Pakistan itu dipaksa, karena Pakistan negara Islam. Ya. Jadi kalau di Pakistan per 1 Ramadan, ya, per 1 Ramadan semua rekening yang ada di bank, ya, semua rekening yang ada di bank yang sudah lewat pada nisab itu dipotong 2,5%. Ya. Semua, mau dari rekening bank manapun, mau rekening bank syariah, mau rekening bank konvensional, potong, ya. Jadi kalau ibaratnya di kita, ya, ada orang naruh uangnya di bank syariah, ada naruh uangnya misalnya di bank Mandiri. Yang bank syariah setiap 1 Ramadan dipotong 2,5%, yang bank Mandiri pun sama. Setiap 1 Ramadan kalau lewat mencapai nisab dipotong 2,5%. Coba. Ya, nah dengan begitu berapa itu yang sudah terkumpul itu? Ya. Luar biasa itu. Jadi kalau ada tabungan di bank katakan 5.000 triliun ya. 5.000 triliun katakan ada tabungan di bank. Katakan tidak semuanya milik orang Islam, katakan milik orang Islam setengahnya saja. Atau 60%-nya milik orang Islam. Berarti 3.000 triliun. Potong 2,5%. Berapa itu? Ya. 75 triliun. Ya. Luar biasa, itu sudah bisa membangun segala macam itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah usur. Usur ini namanya usur ya, dari kata-kata asr, per 10. Ya, per 10. Yang kedua pajak tanah atau disebut juga dengan kharaj. Ya. Jadi kalau kita menggarap ya di dalam sebuah tanah, lahan ya, maka ada pajaknya. Yang ketiga pendapatan dari pajak ya, atau dari bentuk-bentuk lain ya, dari harta yang diamanatkan oleh publik. Yang keempat bea cukai. Ya, jadi bea cukai itu dari dulu udah ada itu. Dari zaman Rasul udah ada bea cukai. Ya. Dulu ketika negara-negara Islam mau mengekspor barangnya ke negara yang non muslim, itu di charge-nya besar sekali. Ya. 5% sampai 10%. Lalu dibalaslah ya, orang Islam pun ketika ada barang impor dari luar sama dicas juga segitu ya. Nah, ya. Jadi memang
yang namanya bea cukai ini itu adalah kebijakan ya antar negara. Ya, tapi kalau kepada sesama negara muslim itu nggak dikenakan yang bea cukai ini. Ya. Itu dikenakan zakatnya. Cukup dengan zakatnya saja. Nah, bagaimana pajak? Nah, ini yang menarik. Pajak dalam Islam selalu menjadi perdebatan. Ya. Menurut Umar Chapra, ya sesuai dengan konsepsi tanggung jawab pemerintah yang luas, maka Chapra mendukung pemberian kekuasaan yang lebih luas mengenai perpajakan kepada pemerintah untuk memungkinkan pembiayaan proyek-proyek yang lebih besar. Ini yang mendukung, ya. Nah, menurut para ulama klasik keberatan untuk memberikan berbagai tanggung jawab kepada pemerintah karena mereka tidak menemukan kebolehan ya bagi pemerintah untuk memungut pajak ini. Ya, jadi ada dua pendapat yang boleh dan yang tidak boleh. Lalu jalan tengah diusulkan oleh Ziauddin Ahmad tahun 92 yang menyarankan bahwa jika masyarakat memilih ya pemimpinnya melalui musyawarah, jadi pemimpin itu dipilih oleh masyarakatnya ya. Kayak pemilu kan gitulah ya. Pemilu kan dipilih. Ya, tapi kita kan bukan musyawarah ya. Kita kan suara terbanyak ya. Nah, kalau ya kayak dulu di DPR ya. Bagaimana DPR memilih presiden kan. Jadi kita milih DPR, kemudian DPR musyawarah memilih presiden. Nah, apabila itu terjadi ya di mana masyarakat memilih melalui musyawarah untuk memilih pemerintahnya, maka pemerintah akan memperoleh izin agama yang diperlukan untuk melegitimasi perpajakan untuk tujuan khusus ya. Jadi Ziauddin Ahmad mengatakan boleh apabila dipilih langsung dipilih secara musyawarah oleh rakyat, tetapi untuk tujuan khusus ya. Jadi tidak semua kemudian dipajakin. Dan dalam Islam juga boleh nggak pajak? Boleh ya, tetapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya perang butuh biaya besar, dan yang kedua ketika memang kas lagi kosong ya. Jadi kalau kas penuh tidak boleh kita memungut pajak ya, ketika itu di zaman Rasulullah ya. Nah, ada beberapa catatan penting ya, misalnya ditulis oleh Munawwar Iqbal tahun 95, Said dan Lim tahun 2006, Manzar Kaf tahun 2000 ya, bahwa dalam masyarakat Islam yang namanya program kegiatan kesejahteraan oleh masyarakat telah cukup untuk menyediakan makanan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya, sehingga di masa lalu negara-negara Islam tidak harus memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini yang luar biasa dari negara Islam masa lalu itu, kebutuhan dasar makanan, pendidikan, kesehatan itu sudah digalang oleh wakaf ya. Jadi bahkan di zaman wakaf Turki Utsmani, di zaman Turki Utsmani itu orang lahir di rumah sakit wakaf, lalu dia minum susu dari hasil wakaf ya, kemudian dia sekolah di sekolah wakaf, kemudian dia tamat sekolah, dia bekerja di lembaga wakaf, dan ketika dia meninggal dunia dikuburkan di kuburan wakaf ya. Jadi mulai lahir sampai mati ya, sampai meninggal dunia, orang itu berhubungan terus dengan wakaf, saking banyaknya wakaf ya. Dan sekarang pun kalau kita data ya, wakaf itu juga banyak sekali sekarang itu ya. Kenapa kemudian ada pesantren yang gratis? Dari mana uangnya? Kalau bayar sih biasa, tapi ada pesantren yang gratis. Begitu dilihat tempatnya kirain kumuh, ternyata mewah. Dari mana uangnya? Ada rumah sakit yang gratis ya. Nah, ini semuanya merupakan sarana yang disiapkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah tidak harus membangunnya
Jadi ketika itu di masyarakat Turki Utsmani, ya, di zaman kekhalifahan Islam, itu khalifah itu hampir tidak mengeluarkan biaya untuk hal-hal seperti ini. Ya, kenapa? Karena dari wakaf. Dari wakaf. Ya. Jadi budaya tolong menolong di masyarakat itu sangat luas. Sangat luas. Ya. Bahkan ada istilahnya begini, kalau kita belanja nih, ya, misalnya kita belanja kemana? Kita belanja roti misalnya, ya, kita belanja roti ke satu restoran misalnya, atau ke rumah makan, atau ke tempat kopi lah, ya. Lalu kita beli roti, kita beli satu, kita sedekahin satu gitu. Itu ada namanya istilahnya di Turki itu, ya. Jadi kita beli dua, tapi kita ambil satu. Terus satu lagi diapain? Satu lagi dipindahkan ke tempat kota khusus, di mana orang-orang yang lapar boleh ngambil dengan gratis. Sampai begitu, ya. Bagaimana mereka menolong orang yang tidak bisa makan, ya. Teman saya juga ada tuh yang mempraktekannya itu. Jadi kalau dia makan, misalnya di warung Padang gitu ya, nah, dia makan satu, misalnya, katakan misalnya harganya 25.000, dia bayar 50.000. Lalu dia bilang, sisanya nanti kasih orang yang mau makan tapi tidak punya uang, gitu. Ya. Nah, jadi budaya menolong orang itu di Islam itu sudah tidak lagi diragukan. Ya, karena bukan hanya teori, tapi sudah dipraktekkan. Ya. Kesehatan, apalagi kesehatan. Rumah sakit pertama itu ya, itu didirikan di Baghdad. Ya. Rumah sakit pertama di dunia itu didirikan di Baghdad. Makanya tidak ada istilah rumah sakit dalam bahasa Inggris, nggak ada. Rumah sakit dalam bahasa Inggris itu disebut dengan hospital. Hospital itu kita tahu artinya apa? Hospitality artinya keramahan, ya, masa ramah, ya. Karena mereka tidak punya kosakata untuk rumah sakit, karena mereka ngambil dari Islam, dari peradaban Islam. Ya, rumah sakit pertama itu dibangun di Baghdad pada tahun 850, ya, dan dibangun dari wakaf rumah sakit itu, dan dibuatlah aturan-aturan. Ya, aturan-aturan kalau dia sakit, ya, dia sakit, dirawat misalnya, maka keluarganya yang di rumah itu menerima tunjangan makanan, ya, selama pasien ini dirawat. Jadi kalau misalkan pasiennya dirawat seminggu, maka orang rumahnya dikasih tunjangan selama seminggu buat makan. Dan orang ini tidak boleh pulang sampai dia sembuh. Masya Allah. Ya, mereka dulu sebut namanya Bimaristan. Ya, Bimaristan. Ya. Lama-lama menjadi, kalau dalam bahasa Arabnya, Mustasfa. Ya, rumah sehat. Mustasfa itu rumah sehat artinya, ya. Nah, kenapa jadi rumah sakit? Ya, harusnya rumah sehat. Jadi masuk jadi sehat gitu kan. Nah, kalau rumah sakit masuk tetap sakit gitu ya. Konotasinya seperti itu, ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya nggak ada. Mereka sebut hospital. Kenapa? Karena di Bimaristan itu orang yang sakit itu dilayani dengan sangat ramah oleh dokter dan perawat di situ. Ya. Dengan sangat ramah. Makanya kemudian dengan hospitality-nya luar biasa rumah sakit di situ. Dari mana dananya? Dari wakaf masyarakat. Ya. Nah, itu kalau kita bicara kesehatan. Kalau pendidikan udah nggak diragukan, ya. Sekarang pun banyak pesantren-pesantren gratis. Banyak. Ya. Yang digalang dari dana infak, wakaf, sedekah dan lain-lain, ya. Banyak. Apalagi kalau pesantren tahfiz itu rata-rata gratis, ya. Yang bayar ada, tapi kebanyakan gratis kalau pesantren tahfiz. Ya.
pesantren itu Hilal, ya, Ustadz Sambo yang di Budi Agung, itu gratis tuh. Seluruh kebutuhan santri ditanggung, ya, oleh pesantren, makannya, minumnya, sekolahnya, semua. Ya, itu pesantren imam masjid, ya, mencetak para imam. Ya, namanya pesantren Hilal Bogor, ya. Dari mana uangnya? Dari mana dananya? Ya dari itu. Dari zakat, infak, sedekah dan wakaf para muslimin dan juga para muhsinin, orang-orang baik, orang-orang kaya yang baik-baik, ya. Nah, ketergantungan pada tanggung jawab individu untuk kesejahteraan dan penyediaan pelayanan sosial tampaknya paling sesuai dalam budaya Islam, di mana tujuan pemerintah bukanlah pelayanan sosial seperti itu, akan tetapi semangat kerjasama, kooperatif, semangat kasih sayang, semangat harmoni, ya. Jadi di dalam budaya Islam itu yang namanya tolong menolong itu sangat kuat, ya, jauh daripada sifat egois, ya, jauh daripada sifat egois. Ini hanya dapat dicapai dengan mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab atas penyediaan layanan di komunitas mereka. Nah, zakat bagaimana? Nah, zakat kita sama-sama tahu ini merupakan salah satu dari lima rukun Islam, ya, sekaligus sebagai pilar keuangan publik. Apa tujuan utamanya? Pengentasan kemiskinan, ya. Jadi kalau daerah itu masih ada miskin, berarti zakatnya belum berfungsi dengan baik, ya. Sebab fungsi zakat itu untuk kemiskinan, ya, makanya tidak boleh zakat untuk bangun masjid, ya. Ada orang tanya ke saya, Pak Ustadz, ini saya punya dana zakat ini, boleh gak untuk bangun masjid? Saya bilang gak boleh. Untuk bangun masjid itu wakaf, bukan zakat, ya. Jadi masing-masing ada pos-posnya itu. Kalau zakat itu At-Taubah 60 itu ditujukan untuk fuqara dan masakin, fakir miskin. Berarti mengentaskan mereka, ya. Misalnya bagaimana? Membiayailah mereka. Pengangguran itu kasih itu modal, ya, seperti yang dilakukan di Masjid Jogokarian. Masjid Jogokarian itu pedagang-pedagang sekitar itu dikasih modal, dagang sana, ya, free, nggak usah dikembalikan. Nah, itu. Yang penting usaha, gitu. Nah, itu namanya pengentasan kemiskinan, ya. Kenapa Jogokarian bisa punya kebijakan seperti itu? Semua dana zakat, infak, sedekahnya dibagikan ke masyarakat karena dia punya hasil wakaf yang sangat besar, ya. Pada tanggal tahun lalu, ya, 3 Januari 2023, saya kuliah subuh di sana, di Masjid Jogokarian. Nah, setelah saya kuliah subuh, lalu saya diundang untuk makan sarapan di kantor DKM. Lalu saya ketemu dengan Ustadz Jaziz, ya. Lalu ngobrol dengan beliau, ya, dan Ustadz Jazir itu menjelaskan, ya, tentang manajemen Jogokarian pada saya ketika itu sambil makan soto. Apa kata Ustadz Jazir, ya? Jadi surplus daripada wakaf, ya, karena dia punya hotel, ya, masjid di atasnya kan hotel. Surplus dari pengolahan wakafnya itu per bulan itu 40 juta. Ya, itu setelah bayar semua. Setelah bayar imam, bayar apa, ya, bayar marbot, bayar satpam semua. Masih ada sisa surplus, ya. Itu kemudian ditabung, tabung. Lalu dia beli lahan lagi, beli sawah lagi, beli hotel lagi. Sekarang dia sudah punya hotel yang kedua, ya. Nah, itu tuh. Jadi wakaf itu berkembang. Dan infak sedekah itu dihabiskan. Nah, itu dia, ya. Prinsip beliau, tidak boleh di sekitar Jogokarian ada orang yang pengangguran, tidak boleh. Ya, tidak boleh di sekitar Jogokarian ada orang yang miskin, tidak boleh. Nah, itu.
Ya, bahkan ada jaminan ketika sholat di situ, sendalnya hilang, sendal diganti. Ya, sepeda hilang, sepeda diganti. Ya, motor hilang, motor diganti. Ya, itu dia punya kebijakan seperti itu. Ya, karena memang ketika saya sholat di sana, satpamnya jaga, betul-betul jaga. Ya, jadi sebelum besoknya saya kuliah subuh, isanya saya ke sana, bawa anak-anak sholat di sana. Lalu satpamnya memang jagain sendal tuh, pakai seragam satpam jaga sendal. Ya, nah artinya dijamin lah. Ya, makanya kalau ada yang hilang ya diganti. Nah seperti itu ya. Jadi zakat itu punya pos sendiri. Zakat adalah ilustrasi yang jelas tentang penggunaan kekayaan untuk mencapai tujuan spiritual. Karena secara eksplisit zakat dimaksudkan untuk menciptakan simpati dan kasih sayang terhadap orang kaya terhadap orang miskin di antara orang kaya. Jadi zakat ini itu media untuk merekatkan antara orang kaya sama orang miskin. Ya, dimana kalau banyak zakat, maka antara orang kaya dengan orang miskin ini itu akan saling sayang, ya, saling kasih sayang. Bahkan di daerah Jawa, ya, ada orang yang dermawan, ya, sering memberikan zakat, sedekah, infaknya itu kepada orang miskin di sana. Itu rumahnya itu tidak perlu satpam. Kenapa? Karena orang miskin di situ giliran jadi ronda menjaga rumahnya. Bayangkan, ya, saking begitu munculnya simpati dan empati di antara mereka itu. Ya. Udah Pak Haji, rumah Pak Haji enggak perlu satpam. Kami jadi satpamnya, kami giliran. Malam ini si anu. Padahal enggak diminta. Tapi karena Pak Haji tadi begitu dermawannya, ya, begitu asihnya, welas asihnya kepada mereka, jadi muncul rasa cinta tadi. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan daripada kita memberi itu adalah muncul rasa cinta. Ya. Cinta itu kan memberi sebenarnya, bukan meminta, ya. Tapi kita memberi. Nah, karena sifatnya yang religius, maka zakat mudah dikumpulkan, ya. Dan ketika orang bayar zakat nggak ada tipu-tipu tuh, ya. Nggak ada manipulasi tuh, supaya jangan besar bayar zakat gitu ya. Ini dikurang-kurangi gitu, nggak ada itu, ya. Nah, kecuali ketika publik tidak mempercayai pemerintah, ini beda lagi. Ya, makanya trust kepada pemerintah itu syarat utama untuk keberhasilan pembayaran zakat. Ya, apabila zakat dikumpulkan oleh pemerintah. Makanya kalau lembaga zakat yang dipercaya publik, ya, itu luar biasa perolehan zakatnya, luar biasa. Dulu saya ingat ketika tahun 92, 93, 94 ya. 30 tahun yang lalu ketika awal-awal dompet duafa berdiri itu kan masih di bawah Republika. Ya, jadi satu kegiatan Republika itu namanya dompet duafa Republika namanya dulu. Ya, itu setiap orang yang nyumbang itu ditulis namanya di Republika itu. Ya, di koran itu. Pas laporan itu. Jadi orang tahu, ada nama saya di sini. Terus bukan hanya itu, tapi juga penyalurannya kemana aja dilaporkan. Sehingga muncul trust. Akhirnya apa? Orang berzakat lagi. Dan itulah mulai eranya zakat itu mulai bangkit. Ya. Sebelumnya siapa yang tahu zakat itu? Ya. Tapi begitu dikelola dengan transparan, dengan manajemen modern, orang mulai percaya, mulai berkembang. Ya. Sekarang dompet duafa sudah memiliki 7 rumah sakit wakaf. Salah satu diantaranya adalah yang di Parung, ya, rumah sakit RST, ya, itu wakaf. Ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian ketika pemerintah tidak mengumpulkan dan menyalurkannya, umat Islam secara individu bertanggung jawab untuk menemukan sendiri orang yang membutuhkan dan bagian zakat kepada mereka. Nah, ini ketika pemerintah menyerahkan langsung tidak mau mengurus. Seperti di Singapura. Di Singapura itu urusan zakat itu diserahkan kepada masing-masing muslim di sana.
Ya, makanya mereka ya sudah menyerahkan zakatnya kepada MUIS, ya, karena MUIS yang ditugaskan untuk mengurus urusan Islam, umat-umat Islam. Ya, mereka memberikan zakatnya kepada MUIS. Mereka didorong untuk memprioritaskan terlebih dahulu keluarga terdekat. Nah ini ya, barulah masyarakat, kemudian populasi yang lebih luas. Jadi memang para jamaah sekalian, yang perlu pertama sekali kita tolong itu adalah keluarga terdekat, kerabat. Ya, jadi kalau kita bayar zakat ya, diprioritaskan kepada kerabat dulu. Ya, budayakan itu. Ya, misalnya kalau kita ada berapa adik-adik, kita sekeluarga misalnya ada beberapa yang bayar zakat, kita kumpulkan kan jadi besar. Lalu kita lihat kerabat-kerabat mana yang butuh, kita berikan. Itu akan luar biasa itu, efeknya itu. Silaturahminya bertambah dekat karena kerabat. Yang kedua, pahalanya juga dapat. Apabila lembaga-lembaga lemah, nah, dan tingkat kepercayaan rendah, sebagian besar dana zakat diberikan kepada individu umat Islam berdasarkan pencarian pribadi tentang mana yang paling membutuhkan dana. Ya, ini yang sifatnya adalah langsung. Ya. Nah, Abdul Azim Islahi tahun 2004 telah menyiapkan daftar pustaka yang mencantumkan lebih dari 250 referensi tentang semua aspek zakat. Ya, jadi seorang pakar ekonomi Islam nama Abdul Azim Islahi itu sudah melihat tulisan-tulisan penelitian tentang zakat dan dia berhasil mengumpulkan 250 tulisan. Ya. Begitupun dengan Ahmad 2004, kemudian Sirazi 2006 itu menilai potensi zakat untuk menghilangkan kemiskinan. Lalu pengabaikan ya terhadap kondisi penduduk lokal dan pendekatan yang seragam untuk semua masalah dari IMF dan Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan telah dikritik oleh Stiglitz, digambarkan dengan baik oleh kasus zakat. Ya, jadi IMF ini kan tidak punya referensi tentang ekonomi Islam, ya. Jadi untuk mengatasi kemiskinan tetap dia pakai rumus dia. Padahal Islam punya rumus sendiri. Ya, itu yang kemudian oleh Stiglitz ya, pemenang hadiah Nobel ekonomi. Dia mengatakan masyarakat itu punya cara sendiri, ya. Masyarakat Islam punya cara sendiri, masyarakat yang beragama lain punya cara sendiri. Ya, jangan pakai hanya cara IMF dan Bank Dunia ya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Nah, yang kedua, setelah tadi kita bicara pendapatan, yang kedua kita bicara pengeluaran, ya. Nah, tanggung jawab dan fungsi negara Islam ini menentukan kategori pengeluaran negara yang sah menurut hukum Islam. Ya, kalau di APBN kita, belanja negara kita. Ya, belanja negara kita ada dua, ada kementerian, ada lembaga. Nah, itu nanti dilihat pengeluarannya mana yang betul-betul sah menurut hukum Islam. Nah, negara diharapkan memberi keadilan bagi semua, ya, artinya warga negara dan orang lain di seluruh dunia. Memastikan keamanan termasuk hukum dan pertahanan, menjaga kesejahteraan fisik warga negara dengan memperhatikan kebutuhan mereka dan dan ini yang penting, melakukan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil. Nah, inilah tugas negara itu. Ya. Jadi ketika ada satu dompleng sangat kaya, satu dompleng sangat miskin, sesungguhnya yang bertanggung jawab adalah negara dalam Islam. Ya. Kenapa sampai terjadi demikian? Sistem apa yang membuat terjadi seperti itu? Ya, padahal dalam Islam ada sistem yang memaksa orang kaya harus mengeluarkan uangnya untuk orang miskin. Ya, namanya zakat itu. Sehingga negara juga dituntut untuk menjaga kesejahteraan rohani masyarakatnya dengan menjalankan peran aktif dalam mendorong kebaikan dan melarang kemungkaran sebagai diamanatkan oleh Al-Quran surat 22 ayat 41 ya. Coba kita lihat ini surat 22 ya, ayat 41 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ya. Ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kamu beri kedudukan di bumi, artinya jadi pejabat, jadi pemerintah, ya. Mereka melaksanakan sholat, ya, ini amanatnya itu. Mereka melaksanakan sholat dan juga menyuruh mereka menyuruh orang sholat, ya. Mereka melaksanakan sholat, mereka membayar zakat, ya, tidak hanya sholat tapi wa atau zakah, kemudian wa amaru bil ma'ruf. Nah, ini dia. Menyuruh orang berbuat baik, menyuruh sholat, menyuruh zakat, kemudian wa nahwa 'anil munkar, dan melarang orang berbuat mungkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ya, jadi tugas negara itu sebenarnya tugasnya itu intinya adalah bagaimana mengajak masyarakatnya menjadi takwa. Itu tugasnya. Makanya amar ma'ruf, ajak kepada kebaikan, nahi mungkar, cegah daripada kemungkaran. Ya. 2 hari yang lalu malam Jumat, ya, malam Jumat saya pulang kantor, saya nggak sengaja buka TV. Buka TV, saya lihat, wah, ada pembicaraan serius tentang judi online. Saya bilang, judi online. Ternyata begitu besar nilainya itu, judi online itu. Ya, ada 3 orang saya lihat sebagai pembicaranya di situ, ada pakar cyber, ada pakar apa gitu, 3 orang menjelaskan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa judi online itu begitu marak? Nah, ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya tugas daripada pemerintah itu. Ya. Harus nahi mungkar. Itu. Harus nahi mungkar. Mencegah, tidak hanya nyuruh orang berbuat baik, tapi juga harus mencegah kemungkaran. Ya. Kan tugasnya itu ya. Tugas polisi, ya kan? Tugas polisi, kejaksaan, kehakiman. Bagaimana nahi mungkar itu? Ya. Kaget saya, luar biasa ya. Ya karena kita jarang lihat TV ya. Jadi begitu lihat TV pembahasan itu luar biasa. Ya, nah kemudian dalam economic role of the state in Islam, ya, Manzar Kaf tahun 1991 menjelaskan satu isu yang begitu halus dan penting. Meskipun asketisisme, kesederhanaan dan keduniawian lainnya dianggap sebagai hal yang diinginkan sebagai tujuan pribadi, hal-hal ini tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Negara dan individu tidak boleh dibolehkan untuk menghindari tanggung jawab ekonomi mereka terhadap orang lain dengan dalih gaya hidup sana dan atau asketisisme. Ya. Jadi pemenuhan kebutuhan masyarakat itu tanggung jawab daripada pemerintah. Ya. Tanggung jawab daripada pemerintah. Makanya jangankan pemerintah yang besar ya, di kampung saja, di RT saja, RT nggak usah jauh-jauh, di RT saja. Apabila di RT itu ada orang yang nggak makan, ketua RT-nya salah itu, dosa itu. Ya, hati-hati ketua RT. Hati-hati. Ya, harus didata warganya. Ya, siapa yang bekerja, siapa yang pengangguran. Ya. Tidak menutup kemungkinan walaupun tinggal di komplek bisa saja kelaparan. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya. Tidak menutup kemungkinan yang tinggal di komplek jadi supir apa itu? Grab. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, kita tahu sama tahu berapa sih pendapatannya seorang supir Grab misalnya. Ya, tapi ya kan kondisi ekonomi sekarang luar biasa. Apalagi sejak Covid itu kan. Nah,
Berlanjut kepada Zainul Ahmad tahun 92 menulis, ya, mengurus kebutuhan dasar semua anggotanya termasuk kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja merupakan tanggung jawab kolektif fardu kifayah daripada masyarakat muslim. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang misalnya nih, ada orang di situ sakit, lalu meninggal dunia karena nggak mau berobat. Alasannya apa? Nggak ada uang. Siapa yang salah itu? Siapa yang dituntut nanti? Ya, di akhirat misalnya siapa yang dituntut? Pada tidak RT-nya tuh. Kenapa abai? Ada orang yang sakit, ya, dia nggak ada uang, dia nggak mau berobat. Padahal kan sekarang kan ada BPJS mestinya. Ya. Dia bisa harusnya berobat, tapi karena pikiran dia mungkin dia nggak pikir dia nggak bisa berobat, dia nggak mau berobat, meninggallah. Ya, inilah yang kemudian fardu kifayah. Ya. Jadi setiap muslim di situ berdosa itu. Tidak hanya ketua RT-nya, semuanya berdosa. Ya, makanya kita mesti mendata juga nih. Data warga kita, ya, siapa yang maaf ya, misalnya siapa yang di PHK misalnya. Data. Nggak apa-apa. Yang tadinya dia bekerja lalu tidak bekerja. Terus dari mana penghasilannya? Kadang-kadang orang malu mengatakan. Akhirnya dia pinjam sana pinjam sini. Ya. Udah gitu nggak mampu bayar pula. Nah, itu udah kena zakat tuh, gorimin tuh. Ya, orang yang zakat untuk makan. Orang yang ngutang untuk makan. Ya, itu masuk asnaf zakat itu. Boleh diberikan uang zakat kepada mereka. Ya. Karena biasanya negara memiliki kemampuan yang lebih besar daripada individu, maka setiap kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar adalah tanggung jawab negara. Ya. Apabila inisiatif pribadi gagal memenuhi tanggung jawab ini, negara diharuskan untuk turun tangan. Ini negara itu. Pada saat yang sama ketika negara gagal memenuhi kewajiban ini, maka tanggung jawab jatuh ke tangan warga secara individu. Pemerintah juga dapat dituntut di pengadilan Islam untuk menjaga layanan yang dibutuhkan. Ya. Jadi bisa dituntut itu pemerintah dalam pengadilan Islam. Kemudian standar keadilan yang dituntut oleh Islam sangat tinggi. Umat Islam diwajibkan untuk menjadi saksi, bahkan meski itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Ya. Dalam surat nomor 4, ya, ayat 135. Kemudian perlu dicatat bahwa persyaratan seperti itu dianggap terlalu berlebihan oleh para promosi Amerika Serikat, dan amandemen kelima mengizinkan orang untuk tidak. Nah ini ya, kalau di Amerika itu mereka nggak menerima ini, ya. Nah, itulah makanya saya bilang, ketika kita punya agama, punya kitab wahyu, ya, punya hadis segala macam, sesungguhnya kita udah lengkap. Hukum cukup dari situ. Ya, sebagai konstitusi kita. Makanya saya ketika tahun berapa itu? Masih tahun ini, ya, Januari tahun ini, saya diberi satu buku yang sangat tebal. Ya, hasil disertasi doktor di Arab Saudi tentang konstitusi. Ya, tentang konstitusi Islam yang diambil daripada Piagam Madinah. Besar, tebal sekali. Ya. Saya langsung diberikan oleh penulisnya. Ya. Ketika saya diundang dalam satu konferensi ekonomi Islam yang ke-7, ya. Konferensi ekonomi Islam dunia yang ke-7. Saya diundang sebagai pembicara, dan langsung dia undang malamnya dia peluncuran buku. Ya. Nah, itu luar biasa, itu lengkap sekali. Jadi kalau itu kita bandingkan dengan konstitusi manapun, ini sudah cukup. Ya. Nah, umat Islam diharuskan untuk bersikap adil bahkan terhadap musuh, ya, ini sudah kita pahami bersama. Pengadilan Nuremberg menunjukkan betapa sulitnya memenuhi standar ini, ya. Sementara kejahatan perang Jerman dihukum, tindakan serupa oleh sekutu diabaikan. Ya. Sebagai contoh, ini karena Profesor Asad Zamani ini lama di Amerika, ya, cukup lama di Amerika, setengah hidupnya di Amerika.
Beliau banyak menyoroti tentang Amerika gitu ya. Sebagai contoh, pengeboman Dresden dan blokade makanan oleh Inggris terhadap Jerman yang menyebabkan kematian akibat kelaparan sekitar 800.000 warga sipil itu diabaikan. Jadi ada sejarah Jerman dengan Inggris, sekutu dengan Inggris, di mana sekutu itu mengebom Dresden dan memblokade makanan. Ya udah dibom, diblokade makanannya. Akibat itu maka kelaparan, kematian 800.000 warga sipil, bayangin. Ya. Nah, sementara kejahatan yang lebih ringan itu dilakukan oleh Jerman itu diadili. Ya. Ini ditulis oleh Jonathan Glover tahun 2001. Ya. Nah, keadilan dianggap sebagai persyaratan minimal umat Islam didorong untuk memaafkan dan bermurah hati. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menaklukkan Mekah, beliau tidak membalas dendam kepada musuh-musuh Islam. Nah, ini dia. Jadi dalam Islam tidak ada balas dendam. Ya, tidak ada konsep balas dendam dalam Islam. Yang ada adalah memaafkan. Beliau menetapkan standar perilaku bagi pasukan Muslim yang kemudian banyak yang meniru perilaku ini. Sebagai contoh, ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan kembali Yerusalem pada tahun 583 Hijrah, ia tidak membalas dendam kepada tentara salib atas pembantaian yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil menaklukkan tentara salib. Padahal sebelumnya tentara salib yang menang. Ya. Dan mereka membantai penduduk yang mereka taklukkan. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menang kepada tentara salib ini, dia tidak membalas dendam. Ya. Bahkan sebaliknya, seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu menampung mereka, memberi makan mereka, menyediakan kapal untuk membawa mereka kembali ke negara asalnya. Bayangkan. Kayak apa itu? Betapa mulianya itu hati orang Islam. Ya. Nah, ide persaingan versus kerjasama adalah salah satu perbedaan utama antara sistem ekonomi kapitalis dan Islam, tercermin dalam domain keadilan. Perintah eksplisit bahwa umat Islam harus jika perlu bersaksi bahkan melawan kepentingan terbaik mereka sendiri dan bersikap adil kepada musuh, menunjukkan bahwa mereka semua harus bersama untuk mencapai hasil yang adil dengan mengabaikan kepentingan pribadi mereka. Sebaliknya, dalam sistem hukum Amerika Serikat, keadilan merupakan hasil sampingan dari perjuangannya dan mediasi antara kepentingan yang berlawanan. Ya, kembali Profesor Asad Zaman mengkritik model Amerika. Sebuah diskusi yang sangat baik tentang masalah etika diberikan oleh sebuah panel pengacara dalam A Case of Completing Loyalty. Ya, ini semua anggota panel setuju bahwa seorang pengacara yang membela klien laki-laki yang diketahui bersalah atas pemerkosaan tetap berkewajiban untuk menghancurkan reputasi korban perempuan jika itu merupakan pembelaan yang terbaik. Coba, gila nggak? Udah tahu jelas-jelas yang memperkosa laki-laki, tapi karena alasan pembelaan yang terbaik dia bisa menghancurkan reputasi korban perempuan atas nama pembelaan. Dan semua setuju bahwa sistem pembelaan pidana Amerika Serikat merupakan proses permusuhan dengan batas-batas yang dibuat-buat dan bukannya pencarian kebenaran yang murni. Ya, ya kita bisa lihatlah sistem peradilan ya. Nah, dari Amerika Serikat seperti itu modelnya. Nah, institusi yang menjaga keadilan negara Islam pertama adalah khalifah atau gubernur. Ya, ini seringkali menjadi pengadilan banding terakhir kalau di kita itu di Mahkamah Agung ya. Kemudian mufti atau penafsir hukum Islam. Ya, ini menunjukkan bagaimana para faqih atau ulama fikih yang besar melakukan penghormatan luar biasa. Nah, dulu yang namanya hakim itu ahli-ahli fikih. Kalau sekarang kan enggak. Ya, sekarang kan sarjana-sarjana hukum. Kalau dulu ahli-ahli fikih, ya mufti, penafsir hukum, ya atau qadi, ya qadi itu hakim yang memutuskan perkara. Ya, sistem peradilan Islami tidak memiliki pengacara profesional. Ada penekanan pada penyelesaian yang cepat daripada persidangan. Ya. Lalu lembaga hizbah ini melindungi kepentingan sosial
misalnya polusi, ya, juga berusaha dengan regulasi pasar, perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Lalu Diwam Al-Mazalim atau pengadilan penyalahgunaan kekuasaan. Di sini pengaduan terhadap pejabat yang berkuasa dapat diajukan oleh warga negara biasa. Oh, Masya Allah. Warga negara biasa dapat mengadukan pejabat yang berkuasa. Ya. Karena kesulitan dalam mengadili kasus-kasus seperti itu di bawah prosedur normal, pengadilan ini sering diberi kewenangan di luar kewenangan yang normal yang dapat dijalankan meskipun tanpa ada bukti standar yang disyaratkan. Ya. Nah, terakhir jaminan ekonomi dan kesejahteraan Islam. Jaminan dalam Islam, masyarakat Muslim harus dapat memenuhi kebutuhan dasar daripada anggotanya secara kolektif. Kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, serta kerja. 6 ya. 6 kebutuhan dasar. Saya ulang ya. Kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, kerjaan. Kalau kita kan 3 tuh. Kita belajar ekonomi, kebutuhan dasar itu apa? Pangan, sandang, papan, udah. Sehingga yang namanya sekolah enggak jadi kebutuhan dasar. Sehat enggak jadi kebutuhan dasar. Kerja enggak jadi kebutuhan dasar. Padahal dalam Islam 6 kebutuhan dasar itu. Ya, ini ditulis oleh Siddiqi tahun 2015. Bahkan Zarqa dan Siddiqi telah menunjukkan bahwa tanggung jawab atas jaminan sosial ekonomi telah ada sejak masa-masa awal-awal Islam. Ya, bahkan Sayyid Abdul Hasan Al-Nadwi itu menjelaskan bahwa ide jaminan sosial untuk kebutuhan seluruh masyarakat adalah salah satu keunikan Islam pada peradaban dunia. Ya, jadi jaminan sosial, ya, apa seperti sekarang ada jam sostek ketenagakerjaan, ya, ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan, itu semuanya berawal daripada sistem Islam, sistem jaminan Islam. Ya, cuman kalau dulu kan kita nggak membayar. Kalau sekarang kita kan bayar, kita bayar BPJS, lalu kalau sakit kita berobat pakai itu. Kalau dalam zaman Islam nggak ada bayar-bayar kita. Sakit aja sudah berobat. Dari mana uangnya? Dari zakat. Ya, dari zakat. Dan itu saya rasakan tuh ya ketika saya sekolah di Islamabad. Ini sedikit cerita aja ya. Ketika saya sekolah di Islamabad, saya sakit tuh. Saya sakit lalu saya dibawa dari kampus, dibawa pakai ambulan ke rumah sakit. Ambulannya free, lalu sampai di rumah sakit saya hanya bayar biaya pendaftaran itu 5 rupiah. 5 rupiah itu kalau uang kita tuh sekarang 250 perak. Ya, nggak sampai gopek tuh. Ya. Untuk bayar pendaftaran. Nah, begitu kita bayar pendaftaran, selalu saya diperiksa dokter, dikasih obat, semuanya gratis. Gratis, free. Ya, saya bilang apakah ini karena saya foreigner? Tidak, ternyata pada seluruh masyarakat Pakistan. Dari mana? Setelah saya pelajari, dari zakat. Dari zakat yang mereka kumpulkan tadi, yang per 1 Ramadan itu dikumpulkan secara paksa dari semua rekening, itu 40% itu diberikan kepada lembaga rumah sakit dan pendidikan. Bayangkan coba. Ya, jadi saya bilang, wah ini nggak ada isu orang nggak bisa bayar ini, orang nggak bisa berobat ini. Ya, karena ibarat gratis itu. Coba, masa kita daftar cuman di bawah gope aja udah dibuang-buang uang sekarang uangnya kan. Nah, daftar segitu. Ya. Nah, kemudian Khalifah kedua Umar bin Khattab menyatakan bahwa seorang kafir zimni yang telah membayar pajak berhak mendapatkan jaminan sosial. Coba, ya ini orang-orang yang kafir kan bayar pajak, itu berhak mendapat jaminan sosial. Adapun rumah sakit dan panti asuhan pertama yang dikelola negara serta uang pensiun. Nah, jadi uang pensiun juga dulu sudah ada, ya. Jadi kalau bapak-bapak pensiunan sekarang dapat pensiun, ya, dulu juga udah ada itu model seperti itu, ya. Uang pensiun untuk para janda, anak cacat, lansia telah juga didirikan pula di zamannya. Ya. Sedangkan di era Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilaporkan pernah menangis karena khawatir bahwa ia bertanggung jawab
dan akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kelaparan, orang miskin, orang sakit, warga negara yang ditawan di negeri asing, para lansia, orang dengan banyak tanggungan tapi hanya punya sedikit uang, orang yang berhutang fisabilillah, serta orang-orang dalam keadaan serupa. Ya, inilah pemerintah yang soleh, ya, presiden yang soleh, selalu di malam hari keluar air matanya, memikirkan masyarakat, memikirkan rakyatnya, karena khawatir dan dia takut sekali ketika nanti di akhirat dia diminta pertanggungjawaban. Kenapa si A sakit tidak kamu obati, ya. Kenapa si B lapar tidak kamu beri makan? Masya Allah, saya nggak bisa bayangkan, ya, betapa beratnya menjadi seorang pemimpin. Nah, setiap individu muslim harus bertanggung jawab atas kebutuhan diri sendiri, mereka dan keluarganya. Jika tidak mampu, maka dilimpahkan kepada kerabat atau saudara-saudara. Jadi kalau ada kita punya kerabat-kerabat yang tidak mampu, tidak apa-apa, kita bantu, ya. Bahkan kalau ada anaknya yang perlu sekolah, nggak apa-apa, kita jadikan sebagai anak asuh. Orang lain aja kita bikin sebagai anak asuh, masa kerabat sendiri tidak? Ya, jadi ini ya, levelingnya individu. Kalau dia nggak sanggup, maka kerabatnya nggak sanggup, maka tetangga sanggup, maka pemerintah. Ya, jadi kita punya tanggung jawab juga nih. Ya, menariknya jaminan sosial ini termasuk pelunasan hutang para orang-orang fakir dan miskin. Ya, kayak dulu ada juga lembaga zakat yang menggagas untuk membayar hutang orang-orang miskin gitu. Ya. Nah, jadi orang-orang miskin berutang untuk makan gitu kan, terus nggak mampu bayar. Nah, utang-utang itu dibayarin sama lembaga zakat, sama lembaga infak sedekah, ada juga itu. Nah, ini peranan lain, ya. Ini yang luar biasa. Sejarah yang terjadi dalam masyarakat Islam adalah penyediaan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Ya. Jadi kalau yang sekarang BPJS itu, kalau kita masih bayar, ya, itu belum semangatnya. Meskipun sudah baik, ya, daripada tidak, sudah baik. Tapi yang asli, semangat Islam yang asli adalah pemerintah menyediakan pendidikan, pemerintah menyediakan kesehatan secara gratis. Mudah-mudahan, ya, dengan pemerintah yang baru, ya, ada beberapa terobosan-terobosan sehingga kita mendapatkan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan secara gratis. Amin, 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 rabbal alamin. Barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, cukup ya. Nanti silakan dibaca bukunya supaya lebih detail. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.